Ya, kamera on. Sugeng dalu Bapak Ke. Sugeng dalu. Pripun kabare Pak Tasuri? Alhamdulillah sehat. Nggih. Ini tanggal berapa Mas Fahri? Tanggal 11. 11 Februari ya, hari Selasa 11 Februari tahun 2025. Rabu. Ini gambar kopi kelihatannya gambar kopi? Kelihatan cuma bagian bawahnya. Oh nggak apa-apa, yang penting ada tulisannya. Ya. Kali ini saya bersama Mas Fahri Akbar ini sudah sampai di markasnya Wakofi ya, yang ahli konservasinya Petung Kriono ini Pak Tasuri. Ya Pak Tasuri, kemarin kabar-kabar di sini ada kabar duka ya Pak Tasuri. Ya, benar. Gimana itu bisa sedikit diceritakan pada saat malam kejadian situasi di sini? Ya bukan mungkin ya, hanya untuk referensi tindakan aja lah gitu. Kalau saya sendiri sih, sebenarnya saya itu jauh dari tempat kejadian itu. Kan saya di Dukuh Sawo Kembang, yang kejadian kena longsor itu di Kasimpar. Jadi nggak terlalu nggak terlalu tahu bener kejadiannya seperti apa, itu nggak tahu bener. Tapi kalau saya lihat dari asal mulanya menjadi longsor itu ada faktor-faktor tertentu. Faktor diceritakan. Ya. Faktor pertama dari warga sendiri tentang menurut saya tentang salah pengelolaan lahan. Karena kenapa ya? Kalau ngomong salah ya mungkin orang-orang sekitar mungkin ya tidak terima karena disalahin. Tapi menurut saya saat ini orang-orang di wilayah Petung Kriono itu pengelolaan tanah tidak bagus menurut saya. Karena kenapa? Karena pembersihan lahan itu bukan pakai arit atau pakai parang, itu sekarang enggak. Sekarang pakainya obat, herbisida. Itu sama sekali nggak ada yang pakai sabit untuk besik-besik rumput, itu nggak ada. Toh ya kalau di kota itu nggak apa-apa karena tanahnya lapang. Kalau pakai itu kan nggak masalah. Ya sebenarnya bisa mempercepat hasilnya, karena memang pakai obat itu lebih intensif. Tapi menurut saya kalau orang Petung sendiri itu yo nggak boleh dianjurkan sebenarnya, karena dengan kontur tanahnya itu tanah miring, jadi harusnya tidak pakai herbisida ya, karena herbisida itu bisa menggemburkan tanah, dan bekas-bekas tebangan pohon sengon itu sama sekali nggak ada penanaman, misalnya pohon durian atau pohon apa yang nggak bisa ditebang, itu nggak ada. Sengon habis tebang, tanamin sengon lagi. Nah, sedangkan penyemprotannya pakai itu, jadi tanah itu semakin gembur, dan pohon sengon yang ditebang itu otomatis akarnya akan membusuk. Akarnya membusuk. Nah, disemprot pakai itu, lalu dia tanah menggembur, kan pori-pori tanah bisa semakin longgar. Jadi kelonggaran itu bisa memicu air hujan masuk. Kayak ikat tanah jadi renggang ya. Menurut saya seperti itu. Bisa masuk dengan debit air hujan semakin tinggi, masuk, jadilah longsor. Sebenarnya itu kesalahan dari orang-orang sekitar sendiri sebenarnya, menurut saya itu seperti itu. Nah, beda lagi dengan longsornya hutan lindung. Kalau aku pernah sempat bicara seperti itu, tapi ada yang bantah, kenapa hutan lindung yang nggak dikelola warga kok kadang-kadang ada longsor. Padahal itu faktornya beda. Kalau hutan lindung itu hutannya itu
tanahnya itu semakin tipis dan banyak tebing, jadi di situ tanahnya kan kurang, otomatis banyak bebatuan. Dan sedangkan tumbuh-tumbuhan itu tambah tahun dia tambah besar. Nah, kalau semakin besar kan bebannya itu semakin berat ya, otomatis akar itu tidak bisa untuk merahang tanah itu nggak, beban itu keberatan, beban itu menjadikan longsor. Itu kalau hutan lindung. Nah, kalau saya amatin, kalau hutan yang kebun yang kemarin longsor itu bukan hutan tapi kebun warga. Jadi memang kalau saya sendiri saya amati memang kesalahan dari warga sendiri benar. Itu tentang pengolahan yang nggak bagus. Seperti itu ya. Terus dampak pada saat malam kejadian atau pertanda yang terjadi di sini, di depan sini itu seperti apa yang dapat dikenali sama Pak Tasuri? Kalau saya sendiri berarti hujan itu jam, kalau nggak salah di sini itu, entah di tempat lain, di tempat kejadian itu saya nggak tahu, tapi di sini itu jam 3 mulai hujan. Jam 3 sore ya. 3, 4, 5, 6 berarti yang full itu 3 jam. 3 jam yang sama angin sama hujan yang deras sekali itu 3 jam. 3 jam. Nah, terus kok dengar aku di sini, kok dengar di situ kok sungai kok gede banget, dan suara gemuruh batu-batu bersuara gelendang-gelendung. Saya tahu di atas pasti ada longsor. Rasa saya seperti itu. Entah longsornya di mana saya nggak tahu lah. Baru dapat info itu paginya, dapat info di Kasimpar longsor, banyak korban di sana itu paginya. Nah, setelah itu baru aku survei ke sana itu 2 hari kemudian aku baru survei ke sana. Ternyata yang longsor kebanyakan dari kalau yang saya lihat itu kebun warga. Makanya sebenarnya gimana cara untuk menanganinya, sedangkan itu bukan tanah pemerintah tapi tanah pribadi. Nah, untuk mengajak orang-orang untuk menanam pohon yang keras itu gimana caranya, makanya Tapi sejauh ini setahunya Pak Tasuri, kesadaran masyarakat setempat dengan konservasi dan ketahanan ekosistem hutan itu seperti apa? Ya biasanya kalau belum ada kejadian itu biasanya kalau saya sendiri ngomong itu nggak percaya kalau belum ada kejadian. Tapi berhubung ini udah ada kejadian, mungkin banyak yang sadar lah. Kenapa sadar? Karena sempat aku ngomong, banyak yang respon karena memang nggak ada penanaman pohon-pohon yang keras kan, pohon buah-buah itu nggak ada, adanya pohon sengon terus seperti itu. Dan saya sendiri kembali tadi, kultur tanahnya itu memang kemiringan, jadi rawan sekali untuk bertahan nggak longsor itu rawan. Pasti longsor. Sedangkan aren udah ditebengin, padahal aren sebenarnya bagus kalau aren itu untuk penahan longsor itu. Nah, ini selama ini Pak Tasuri keliling-keliling hutan, keliling lingkungan perkampungan untuk kolektif kopi itu kan untuk produksi ya. Berhubungan dengan masyarakat setempat, itu yang Pak Tasuri pahami dan lihat itu kontur kemiringan tanah dengan kondisi sistem penanaman atau budidaya tanaman di lingkungan sana seperti apa? Kalau saya sendiri kembali ke tadi yang saya bicarakan, kopi itu hanya sekedar untuk untuk selingan. Untuk selingan. Kebanyakan itu pohon sengon, rumput gajah, pohon sengon. Sedangkan kopinya itu belum lama sebenarnya, untuk orang-orang tahu tentang kopi harganya segini itu belum lama. Awalnya sama sekali tidak dipedulikan tentang kopi, hanya
pohon sengon, karena pohon sengon kalau di sana itu 6 tahun 7 tahun udah panen. Nah itu. Kalau kopi termasuk mulai pada respon tentang kopi. Nah ini udah ada kejadian seperti ini. Ini kesempatan kita masuk untuk minimal ya nanam kopi, aren, yang akarnya permanen ya. Iya, yang nggak setahun 10 tahun nggak ditebang, sampai bahkan itu sampai seumur hidup lah kalau pohon-pohon seperti itu. Berarti perakaran kopi itu kalau di daerah lereng dengan kemiringan curam itu cukup efektif ya? Yo, daripada tanaman sengon lebih baik tanaman kopi. Dan lagi pasti antisipasi untuk apa ya, merawatnya, menghindari herbisida juga pasti ada kesadaran ke situ. Iya. Berarti sebelumnya Pak Tasuri pernah mengingatkan ya sama masyarakat setempat tentang pola budidaya yang baik itu? Yo, saya yo kadang-kadang kalau ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol, ada orang, tapi yo sedikit banyaknya itu ada yang nyambung, ada yang enggak, karena belum ada kejadian. Kalau sekarang mungkin udah ada kejadian, oh ya faktornya kalau saya bicara tentang pengelolaan tanah yang kurang bagus, mungkin dia sudah nyambung. Oh iya, mungkin seperti itu. Harusnya. Padahal ya kalau untuk penanaman di hutan produksi atau di kebun-kebun milik warga itu ya gimana ya? Karena memang di lahan pribadi, lahan sendiri. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak. Kita nggak bisa terlalu banyak. Lah kalau di hutan lindung mungkin gimana lah kita bisa bareng-bareng kita tangani bersama. Tapi untuk kejadian yang belakangan ini terjadi, lebih banyak titik longsor di hutan lindung atau milik perhutani atau hutan milik warga, Pak, kebun warga? Kalau setahu saya yang dari perhutani itu yang menglongsori kafe Alo itu yang dari hutan lindung. Awalnya sedikit dari hutan lindung, sedikit, lama-lama sampai ke hutan rakyat. Nah itu masuk ke Alo Kopi. Nah kalau di Kasimparnya sendiri itu yo pure itu di kebun warga. Iya, lihat di video-video yang beredar kayak video punya Bu Guru itu kan gang masuk Kasimparna itu kan ya. Itu kan curam banget. Itu semestinya memang banyak tanaman-tanaman keras harusnya permanen ya. Iya harusnya, tapi sama sekali nggak ada tanaman. Hanya tanaman sengon sama rumput gajah. Sengon itu pun kalau sudah disemprot herbisida pasti kan busuk ya, jadi nggak ada ketahanan tanah lagi. Itu sengon kan udah berulang-ulang kali, jadi udah ditebang, tanamin lagi. Jadi mungkin bekasan tebang yang tahun kemarin kan udah busuk, jadi tanahnya dia longgar sekali dan bisa memicu air hujan masuk. Oke. Nah sejauh ini peran dari teman-teman relawan, aktivis yang peduli terhadap lingkungan dan konservasi itu seperti apa? Apakah sudah ada atau memang belum dimulai karena memang tahapannya belum? Kalau saya sendiri gimana ya? Kalau saya sendiri kan bukan orang-orang. Nah saya sendiri orang biasa lah, nggak ikut kesana, nggak ikut pemerintah. Tapi mungkin ya belum. Apakah masih di dalam rencana atau gimana, saya sendiri ya belum tahu pasti lah. Ya berarti sejak hari kejadian sampai dengan pasca tanggap darurat ini Bapak sering bolak-balik ke sana? Alhamdulillah udah 2 kali ke sana. Lah pada saat kondisi evakuasi atau rescue itu dengar-dengar Bapak ikut itu ya, evakuasi pencarian? Saya sendiri malamnya ada kejadian, besoknya aku mulai berangkat, malah saya nggak jadi tim SAR ke Kasimpar, tapi di sungai-sungai ini, sungai dekat sini, mau malah yang
kena bencana dari Kasimbar itu sampai ada yang hanyut sampai ke bawahnya Black Canyon. Itu berarti kan udah berapa kilometer itu dari Kasimbar sampai situ. Yang di Cibeduk juga ini? Ya, tahu. dari Cibeduk. Alhamdulillah saya yang nangani, saya yang ngangkat sama. Ya, pemirsa, kami turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Kabupaten Pekalongan, dari mulai dataran tinggi sampai pesisir. Semoga Kabupaten Pekalongan bisa lekas pulih seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah, berarti setelah kejadian tersebut sampai sejauh ini aktivitas ekonomi dan mobilisasi masyarakat di lingkungan Soko Kembang hingga ke atas ini seperti apa? Ya, kalau masalah jalan ya apa ya, bisa dikatakan sepi sekali karena jalannya terputus, dan mungkin pengunjung-pengunjung yang dari luar kota itu mungkin kalau mau ke sini juga pikir-pikir karena musimnya masih musim hujan. Dan takutnya yo dengar-dengar kemarin ada longsoran seperti itu kan jadi travel warning ya. Iya, seperti itu. Dan yo kalau masalah bantuan itu luar biasa bantuan. Setiap hari ada bantuan dari keluar kota. Sampai hari ini masih sampai ada? hari ini masih ada. Itu berarti bantuan dari berbagai macam latar belakang donatur itu ya? Ya, donatur. Dari masyarakat, pemerintah, sampai ke kepartaian ya, juga banyak yang datang. Ya, relawan-relawan organisasi juga. Oh ya, ini ngomong-ngomong tentang apa ya, upaya untuk memperbaiki keadaan, pastinya kan kita nanti berkesinambungan dengan upaya konservasi, revitalisasi, dan menyambung ke reboisasi di hutan-hutan milik pemerintah itu. Nah, sejauh ini hasrat atau keinginan Bapak itu seperti apa? Kalau keinginan saya sendiri kan orang kampung biasa ya. Jadi yang menangani itu harusnya yang lebih cepat itu ya yang bersangkutan. Misalnya kalau di hutan lindung berarti kan dari yang punya hutan itu siapa, harusnya seperti itu. Dan untuk di kebun-kebun warga lah, tugasnya yang mendampingi petani-petani itu kan ada sendiri orang-orang yang mendampingi itu harus secepatnya sebenarnya. Iya, jangan tunggu lama ya. Jangan tunggu lama. Oke. Nah, ini saya lihat ada biji-bijian ini Pak. Ini bisa sedikit dijelaskan ini Pak tentang ini biji apa ini Pak? Saya awam ini, saya kurang tahu ini. Ini ada biji ficus. Ficus itu jenis bulu. Bulu itu ya sama sekali nggak bisa diambil kayunya, buahnya itu nggak bisa. Buahnya yang makan itu burung, terus primata. Kayunya sama sekali nggak bisa diambil. Ini yo termasuk untuk makanan burung di hutan. Dan itu ficus. Ini ada kaliandra. Mungkin yang cepat kan kaliandra. Kaliandra itu macam-macam nih, ada berapa macam nih. Ada kayu turi. Ficus itu jenis ficus ada 5 jenis. Ini rencananya mau tak semai dulu. Ya tolong mungkin kalau udah tak semai nanti teman-teman siapa aja nanti kalau yang mau membantu untuk memasukkan polybag silahkan ke sini, datang ke basecamp Suarawa, nanti bareng-bareng membantu memasukkan polybag. Ini berarti wacananya untuk ditanam di hutan lindung di atasnya Alokopi itu. Oh, berarti kita saat ini membutuhkan banyak relawan dan tenaga untuk membantu memproses penyemaian bibit dan penataan bibit agar bisa masuk di polybag dan bisa disebarkan ke titik-titik yang akan ditargetkan nanti ya Pak ya. Ya sebenarnya bukan hanya memasukkan di polybag, tapi gimana caranya kalau udah jadi bibit ini ditanam di mana, tempatnya berarti di mana, kita bayar, kita bareng-bareng, kita maksudnya punya gagasan seperti apa, kita bareng-bareng mau ditanam, caranya gimana, melibatkan siapa, itu harus benar-benar dulu. Karena ini bukan kayak kalau saya sendiri kan
apa orang biasa ya, jadi tidak punya wewenang untuk ini Memutuskan, ya. harus ditanemin, ini kan enggak, harus dengan warga setempat, harus kita Ya, ajak komunikasi komunikasi juga. juga dari pihak-pihak dinas terkait, harus komunikasi juga seperti itu. Nah, ini sejauh ini saluran komunikasi dengan pihak terkait karena sinyal kita terganggu, Ya. ini gimana ini? Ya. Ya karena sinyalnya terganggu ya sementara kita Sulit untuk komunikasi. ya, Tapi intinya dari beliau-beliaunya yang biasa berkomunikasi dengan Pak Tasuri tetap mendukung ya. ya insya Allah mendukung. Karena mungkin ya banyak yang udah merasakan ya ini sebagai tanda bukti hutan di Sokumbang, hutan. Yo setahu saya hujan seperti kemarin harusnya yang longsor itu hutan Sokumbang, bukan Kasimpar. Yang kondisi Iya. konturnya itu tinggi banget, Ya. curam sampai 90 derajat juga ada ya. Ya. Tapi memang bisa untuk contoh karena pohonnya masih penuh, masih lebat, nggak di apa-apain, jadi aman. Ini yang kita belum punya itu kan mapping ya Pak ya, mapping kewenangan juga. Jadi misalkan blok sini luasnya sekian hektar, ini kewenangan siapa, yang sini kewenangan siapa. Jadi nanti dalam melakukan tindakan dan bagi bibit pun serta perawatannya juga jelas ya tanggung jawabnya ya. Kalau saya sih ngikut dan dukung aja. Kalau itu ada tugasnya, ada yang punya tugas ya, termasuk. Ya itu lintas sektoral nanti pemirsa. Jadi pada intinya kami warga Petung Kriono ini mengharapkan kerjasama dari seluruh pihak dan juga sumbangsih dari teman-teman donatur dan relawan apapun itu bentuknya, tenaga, pikiran, waktu, terus bibit, energi, semuanya untuk sama-sama menjaga merawat hutan Petung Kriono. Iya, bisa dijelaskan Pak alasan kenapa sih kita harus menjaga hutan Petung Kriono seperti itu? Ya karena hutan Petung Kriono itu salah satu hutan yang terbagus di kawasan, kalau setahu saya di kawasan Pekalongan itu masuk paling bagus. Dan mungkin kalau Petung Kriono tentang penjagaan itu orang Petung Kriono sendiri juga mungkin susah karena ya tahu sendiri orang-orang kampung kan nggak banyak yang nggak tahu tentang ini dampak seperti ini, dampaknya longsor itu akibat seperti itu kan nggak tahu. Kadang-kadang orang kota yang tahu, makanya orang kota ya harus sedikit besarnya ya harus kita sumbangsih untuk pemikiran ya. Karena kenapa ya, walaupun hutan Petung itu jauh dari kota Pekalongan, tapi kalau hutan Petung rusak longsor itu dampaknya itu sampai kota Pekalongan. Ya dampaknya seperti apa, kalau seperti kemarin mungkin ya udah ada dampaknya. Iya, bisa kita lihat bersama ya kejadian kemarin banjir, genangan itu belum seberapa, Nah, belum seberapa itu. Belum seberapa kalau ya saya sempat ngomong ya mungkin kalau Petung itu dibuat banyak wisata, banyak orang-orang kota yang tanda kutip seperti Bogor gitu ya, ya jadi villa-villa ya, gitu. villa-villa yo tidak menutupi kemungkinan Jakarta kiriman banjir dari Sungai Ciliwung. Itu Sungai Ciliwung dari mana? Dari puncak juga kan? Ya seperti itu. Ini mungkin yo tidak menutupi kemungkinan, kurang lebih seperti itu. Entah tahun berapa, tapi belum menginjak tahun keberapa udah baru aja ada, termasuk Alo Kopi itu baru aja lah udah terjadi seperti itu. Mas Fahri ada mau ditanyakan mungkin? Ya Pak, kalau dari saya Pak ya selaku jurnalis yang beberapa kali meliput ya seputar hutan itu, saya sebagai orang awam itu ada kayak semacam dilema Pak. Contoh dari masyarakat setempat itu kadang ingin membuka hutan dialihfungsikan menjadi ladang sayuran, entah kentang, entah apa seperti itu. Nah sedangkan dari orang-orang yang katakanlah pengamat hutan gitu ya, itu melarang itu. Nah di sini kan ada kepentingan, yang satu merawat alam, menjaga pohon, yang satu masyarakat menginginkan produktivitas ekonomi. Nah
saya ingin dengar sudut pandang dari Pak Tasur ya selaku orang yang memang hidup di area pegunungan. Itu ada nggak sih Pak jalan tengah antara tetap merawat hutan tapi tetap bisa menghasilkan nilai ekonomi? Begitu Pak, coba Pak mungkin. Yo, kalau dari yayasan saya sendiri, memang konsepnya seperti itu, dan mengelola hutan tapi tidak merusak hutan. Misalnya ini kopi ini itu hidupnya di bawah naungan habitat OA, dan kopi ini tidak mengelola yang sudah ada, tidak boleh merambah hutan lagi atau menanam kopi lagi, mengelola yang sudah ada. Dan ini hidupnya di bawah naungan pohon-pohon besar, habitatnya satwa. Nah, intinya dari Yayasan Suara OA ini supaya hasilnya lebih bagus. Kalau yang dilakukan di sini hasilnya lebih bagus, ini didampingi cara pemetikan, cara pemprosesan kopi yang bagus itu seperti apa. Itu sebenarnya kan udah apa namanya, udah termasuk ngasih solusi sebenarnya. Nah, dampingi, padahal harga zaman dulu waktu belum ada dampingan dari yayasan ini, harga dulu itu 1 kilo paling 20.000. Tapi didampingi proses yang bagus, terus sampai proses bukan proses dari perawatan kebun, tapi proses buahnya dipetiki yang merah-merah, disortir sampai biji yang ngapung dibuang. Itu proses yang bagus itu sampai sekarang dijual ini sudah jadi roastingan 150. Makanya ya orang-orang di sekitar kawasan Dusun Sawo Kembang ya alhamdulillah berkat dampingan dari Yayasan OA saya sendiri itu ya alhamdulillah udah pada respon semua, udah pada masuk di pikiran, dan sama sekali orang-orang itu mengelola kopi yang udah ada, sama sekali nggak ngerabah hutan lagi, nanam pohon lagi, itu enggak. Nah, Pak, ini kan artinya secara konsep itu kan sudah ada ya, ya dan sudah terbukti, walaupun mungkin skalanya masih lingkup agak kecil Pak ya. Nah, itu untuk memasifkan lagi konsep ini ke wilayah lebih luas, itu sejauh ini tantangannya apa sih Pak? Kendalanya mungkin? Kalau kendalanya kan gini ya, jadi di situ tentang masalahnya, kalau yang mayoritas kopi itu ada di Sawo Kembang. Kalau di atas itu untuk masuk, untuk dampingan itu nggak ada produk-produk yang bisa didampingi. Misalnya pohon sengon kan susah sekali untuk nganu, karena di masalah penjualan dia sudah tahu semua. Kalau kopi kan yang penting prosesnya bagus, kita bisa menjual mahal seperti itu. Kalau prosesnya nggak bagus ya dijual di pasaran ya murah. Tapi kalau pohon sengon kan bahkan tenggulaknya sampai ke kebun, kita tidak bisa masuk benar. Mungkin kalau ada produk-produk seperti, masalahnya sebenarnya gula aren, tapi pohon arennya ditebangi, itu juga kesalahan warga juga. Pohon aren itu nggak diambil niranya, tapi diambil bukan pohonnya, batangnya diambil sagunya, dijual ke kota. Padahal untuk menumbuhkan aren sampai produksi itu lama ya. Iya. Ya memang kalau dampingan warga butuh proses, sebenarnya butuh proses. Ya mungkin pelan-pelan, karena ini sebenarnya belum terlanjur, dan masih bisa
Apakah nanti kedepannya peran LMDH, terus Pokdarwis dan juga Poktan yang ada itu bisa kita libatkan bersama untuk konservasi Ya, dan rehabilitasi? harus bisa. Sejauh ini komunikasi Bapak dengan organisasi-organisasi tersebut bagaimana? Ya, alhamdulillah saat ini belum apa namanya, belum ada diskusi yang mateng, tapi hanya sekedar formal aja, ngobrol-ngobrol di jalan itu udah. Tapi tidak ada masalah ya, misalkan suatu saat nanti kami membawa SKPD terkait, rekan-rekan aktivis untuk bareng-bareng melakukan upaya edukasi, diskusi dan juga tindakan konservasi seperti itu, tidak masalah ya? Nggak masalah. Oke, seperti itu informasinya kawan-kawan ya. Sejauh ini memang dari warga setempat yang menyatakan sendiri bahwa kesalahan itu tidak datang dari orang lain. Jadi upaya perbaikan juga harusnya dari dalam, bukan dari luar. Nah, baik nanti pendatang atau teman-teman aktivis dari luar itu sifatnya hanya mensupport. Jadi semua itu tergantung dari kemauan warganya. Apalagi terkait dengan tanah hutan pribadi yang kita tidak punya hak lebih jauh untuk intervensi. Namun mengingat dengan kepentingan bersama demi keselamatan bersama dan kebaikan ekosistem, maka perlu adanya diskusi yang lebih serius tentang bagaimana menjaga alam ini. Jika alam tidak dijaga, maka dampaknya sangat luar biasa ya ke bawah. Nah, kedepannya upaya yang akan dilakukan terdekat seperti apa Pak dengan bibit-bibit yang ada udah ini? Ya, ini ke depan sebenarnya kalau untuk bibit ini kelamaan sebenarnya. Kelamaan. Ini kan masih bijian. Ya. Jadi penyemaian ya paling enggak sampai 2 bulanan. Ya. 2 bulanan. Lah belum lagi masukin polybag. Butuh orang masukin polybag dan butuh modal juga untuk operasional. Iya, operasional. Itu mana? Konsumsi, logistik dan sebagainya. Ada relawan dari bawah juga perlu mobilisasi, transport. Nah, berarti kita juga membutuhkan bibit yang siap tanam juga ya? Iya. Ya, kalau lebih cepat ya bibit yang siap tanam. Coba Pak bisa disampaikan mungkin buat teman-teman di rumah yang nonton tentang kebutuhan bibit itu supaya mereka mengerti. Ya, kalau bibit-bibit yang bisa ditanam ya lebih bagus itu bibit-bibit yang berbuah. Nah, misalnya rambutan, durian, alpukat itu lebih bagus. Karena itu nggak ditebang. Karena dia semakin gede semakin buahnya banyak. Lah untuk variasi-variasi jenis tanaman itu ficus termasuk ficus benjamina, beringin itu seperti apa kebutuhannya di sini? Ya kalau itu kalau masalah ficus ya benar-benar membutuhkan itu karena ficus itu di samping tanahnya kuat dan dia bisa menyimpan air sebenarnya. Ficus walaupun buahnya itu nggak bisa dimakan orang, tapi itu dimakan satwa, burung itu lebih bagus. Dan burung itu bisa menyebarkan biji-bijian itu tadi. Jadi udah makan, lalu burung terbang, terus dia membuang kotoran di sana, dia tumbuh lagi kalau ficus. Apa benar Pak, menurut pengamatan dari Kementerian Kehutanan, 54% daerah aliran sungai atau bantaran sungai itu sudah mengalami kerusakan, dan yang rusak parah pasca kejadian ini ada 3,3%, seperti itu Pak kondisinya? Ya. Dan kalau menurut saya mungkin benar seperti itu. Dan saya kembali lagi karena kenapa ya banjir kemarin itu ada di 3 titik ya, yang namanya Kali Kupang, yang Banjar berarti. Kalau di Sengkarang itu berarti yang tembusnya di Karanganyar. Itu sumbernya dari Petung semua. Dari Petung semua. Kalau Karanganyar itu tembusnya sungai dari Gumelem, Bajing itu sampai Karanganyar. Kalau di Kaliwelo itu hulunya di atas kecamatan di Candi
itu hulunya di sana. Nah kalau yang di Bandar itu di desa Logendro, itu di kecamatan Petung semua sumbernya. Memang sepenelusuran Bapak, daerah tepian sungai itu memang sudah banyak yang rusak. Banyak yang rusak, banyak yang rusak. Nanti kedepannya kalau kita melakukan penanaman di bantaran sungai itu, apakah masyarakat setempat mungkin bisa diajak bersama untuk merawatnya? Mungkin bisa? Harusnya bisa. Mungkin ya bukan pure untuk tanaman-tanaman seperti ini karena biar orangnya mau ya harus dikasih bibit-bibit yang menghasilkan. Berarti kombinasi ya antara tanaman yang tidak berbuah dengan tanaman yang berbuah ya. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Asik banget obrolan kita sambil ngopi nih, kopi luwaknya Soko Kembang luar biasa. Juga disponsori sama pupuk organik cair dari Rucin yang mengandung mikroba yang bisa untuk menyuburkan tanah dan membilas residu herbisida dan pestisida yang berbahaya. Nanti kita bareng-bareng kerjasama. Dan informasi baiknya dari LKPP, Lintas Komunitas Peduli Pekalongan itu kemarin sudah menggelar rapat perdana per tanggal 10 Februari 2025. Itu harapannya menggandeng SKPD terkait dan relawan serta organisasi yang ada untuk bersama-sama menyelenggarakan penggalangan donasi abadi terkait dengan revitalisasi hutan. Jadi nanti donasinya uang, bibit, dan juga tenaga, semuanya itu untuk dialokasikan ke Petung Kriono dan sekitarnya. Alhamdulillahnya dari jajaran pemerintah, dari pejabat tingginya mendukung semua. Kita sudah dapat respon positif, kita tinggal melaksanakan progresnya bertahap. Nah ini yang nanti perlu kita atur ulang Pak Tasuri. Ya. Penjadwalan antara bagaimana mengerjakan bibit yang ada di sini dan mendatangkan bibit-bibit siap tanam dari luar. Yang sulit saat ini kan kita komunikasi terputus ya Pak ya. Ini bagaimana ini ngatur schedule-nya, janjiannya itu? Besok nyala. Iya, kalau udah nyala kita bisa komunikasi terus dengan Pak Tasuri atau terhubung dengan saya sebagai koordinator relawan di LKPP seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Udah nggak terasa berapa menit Mas Fari kita ngobrol? 37 menit, asik. Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi pesan-pesan untuk masyarakat di luaran sana di seluruh Indonesia yang menyaksikan kabar ini Pak Tasuri? Ya, pesan-pesannya yo. Kalau orang kota di luar sana kejauhan yo, kalau saya sendiri orang Pekalongan lah, orang kota Pekalongan itu harus kita ikut membantu juga, membantu dalam bidang apapun lah, nah, termasuk yang kita gagas ini kan untuk penggalangan dana untuk pembibitan untuk menanam di hutan yang kelongsoran tadi. Iya, pokoknya kalau untuk masalah komunikasi dengan masyarakat setempat nanti bisa dibantu Pak Tasuri ya. Oke, luar biasa. Itu yang paling sulit karena kita punya pola bahasa dan budaya yang berbeda. Biasanya memasukkan barang baru ke sebuah lingkungan masyarakat itu akan rawan dengan pertentangan seperti itu ya kalau nggak ada kepahamannya Pak Tasuri. Ya lah, ini kita sudah punya lahan Pak. Ngomong-ngomong Pak untuk penanaman bibit sama karantina di sini ada lahannya. Udah ada lahan. Tinggal. Mau dimulai kapan rencananya ini? Atau nunggu cuaca? Nunggu cuaca bagus. Nanti kalau cuacanya udah bagus, kita bisa kerja ini. Oke. Kalau dihitung tenaga kerja, anggap saja kalau satu hari 5 orang kerja, dihitung kosnya ya, kita secara komersilnya, karena kan ini mengingat dengan kebutuhan biaya operasional. Paling tidak berarti satu hari beban operasional yang harus tanggung berapa itu Pak untuk proses penanaman bibit dan pengelolaannya itu? Belum bisa dikira-kira ya. Kira-kira 500.000 ya untuk makan dan lain sebagainya. Tapi memang akan lebih ringan lagi kalau ada relawan ya. Saya harap seperti itu. Kalau ada relawan yang suka membantu kita menyebar benih ini dan sampai nanti udah tumbuh, nanti bisa sama-sama bareng-bareng kita memasukin ke polybag, dan sesudah itu udah gede kita bareng-bareng tanam di tempat yang kena bencana itu. Iya. Yang diuntungkan tuh kita di sini gini pemirsa, ketika kita mau beraksi sudah ada
diplomat atau agen komunikasi dari masyarakat luar sana ke masyarakat setempat. Yang sulit itu ketika untuk memberikan pemahaman bagaimana ini harus ditanam, dirawat, dijaga, jangan ditebang, jangan dicabut, ya kan Pak? Ya. Kadang ada cerita juga udah dikasih bibit nggak ditanam gitu kan. Aren sendiri prospeknya sebenarnya cerah Pak di sini Pak. Nah, produknya bagus sebenarnya aren. Pak Tasuri produksi aren juga di sini. Kalau di sini kan nggak terlalu potensi untuk aren. Yang potensi aren itu ya di Kasimbar itu sebenarnya. Kasimbar potensi. Sebenarnya paparan lahannya juga luas. Ada aren tapi nggak terlalu banyak. Dan untuk kalau penjualan di sana memang pohon aren ditebangin terus ditanemin ini. Dulu banyak berarti. Banyak di sana. Rata-rata orang desa Kasimbar itu ya rata-rata mengelola gula aren semua. Tapi sekarang udah nggak ada. Apa ya? Karena memang harganya atau skema pemasarannya atau bagaimana jadi? Kalau pemasarannya menurut saya kalau pemasaran bagus-bagus aja, baik-baik aja. Tapi ya karena sekarang kan untuk regenerasi, untuk menyadap nira itu kan anak-anak muda sekarang kan udah nggak ada, adanya yang tua-tua. Berarti generasi penerusnya itu nggak sadar dan nggak paham apa itu fungsi penting tanaman aren ya. Seperti itu. Tapi untuk donasi selama ini dari Suara Owa dan dari donatur yang lainnya udah banyak. Udah banyak yang masuk. Oke, luar biasa. Mas Fahri ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup acaranya? Cukup ya. Kalaupun ada tidak segmen. Mistis-mistis atau cerita-cerita kearifan lokal. Oh, kearifan lokal. Oh iya, selama proses evakuasi dan searching kemarin itu ya rescue itu mungkin ada cerita-cerita lain atau cerita yang horor mistis atau cerita yang unik atau apa seperti apa Pak? Kalau saya sendiri sih masalah horor mistis itu sama sekali nggak nganu sih ya. Nggak, apalagi tentang pencarian korban itu sampai ada yang minta pertolongan dari mbah itu ada minta pertolongan dari mbah, katanya mbahnya itu dari Bogor, tempatnya di katanya dari Bogor itu ada fotonya pas di lokasi itu ya, sampai lokasi itu sampai orang sekampung desa itu masuk ke lokasi itu bawa cangkul, dicangkulin sampai seperti cangkulan sawah. Itu menurut saya itu kata-kata dari mbah itu ya mungkin saya juga bingung itu. Jadi ada yang percaya sekali bahwa orang yang hanyut itu berhentinya di situ. Makanya orang yang percaya di situ semua, nyari itu semua, tapi sampai 2 hari nggak ketemu. Ada. Tapi kalau saya sendiri nggak pernah sih ya tentang mistis-mistis seperti itu. Itu kemarin gimana Pak? Kan dengan kondisi tumpukan tanah yang seperti itu ya kan, yang sangat sulit untuk dicari, mekanisme pencariannya sampai bisa ketemu semua itu ceritanya gimana? Nah, kalau saya sendiri ngamatin itu luar biasa dari peran-peran dari TNI, dari kepolisian, dari Basarnas itu luar biasa sebenarnya. Sampai ada yang tertimbun material sama material rumah sama material longsoran itu sampai 1,5 meter. 1,5 meter. Korban itu bisa dideteksi pakai anjing. Anjing pelacak. Memang luar biasa. Jadi kerja keras TNI memang luar biasa. Sampai yang terdata di desa Kasimbar itu alhamdulillah ketemu semua. Terima kasih Pak Dandim dan jajaran serta anggotanya ya, Pak Rizky Aditya. Luar biasa aksinya untuk berdonasi tenaga di sini, energi semuanya dicurahkan untuk membantu masyarakat terdampak di Petung Kriono, dan sampai hari ini pun bantuan logistik serta
apapun itu masih berdatangan terus. Ya tentunya tidak luput dari perhatian publik juga, masyarakat, dan semua relawan-relawan dan donatur dari seluruh penjuru. Ya mungkin seperti itu dulu Pak Tasuri obrolan kita. Ya. Oke. Luar biasa. Semoga selanjutnya kita bisa berbakti, berkarya untuk negeri, untuk Petung Kriono. Kita jaga bareng-bareng hutannya. Di sini banyak habitat satwa liar, terus banyak tanaman-tanaman endemik yang memang harus kita pertahankan. Yang mana kalau daerah hulu itu bagus, lestari, maka hilir juga akan ikut merasakan manfaatnya. Pun sebaliknya, ketika hulu rusak, hilir pun akan terdampak. Jadi mari bareng-bareng jaga hutan, lestarikan alam kita, dan kita rawat bersama. Oke? Sampai di sini saja perjumpaan kita.